Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Menyoal dana haji 120 triliun rupiah. Dana haji bermasalah, begitu kira-kira persepsi yang berkembang di otak publik. Ada yang bilang 120 triliun dana haji dipakai untuk infrastruktur. Ada lagi yang bilang dananya raib. Ada juga yang bilang dimakan oleh BPKH. Macam-macam lah opini yang berkembang. Persisnya, rakyat nggak tahu. Tapi persepsi negatif itu terlanjur berkembang dan viral. Dominan di kepala rakyat. Bahkan ada yang minta untuk mendirikan BPKH Watch, semacam Dewan Pengawas Dana Haji. Yang lebih ekstrem lagi malah minta BPKH dibubarkan saja. Makin ganas sih. Asal jangan minta Kemenak atau negara dibubarkan aja. Kenapa sih fenomena ini terjadi? Kuat dugaan disebabkan oleh kepercayaan publik kepada pemerintah yang semakin rendah. Ditambah lagi cara komunikasi dan narasi-narasi dari Menteri Agama yang sering membuat banyak umat Islam panas telinga. Itu dulu, awal diangkat jadi menteri. Sekarang sih pelan-pelan sepertinya mulai berubah. Siapa bilang? Ya gue lah. Dana haji bermasalah. Yes, 1000% Anda benar. Lalu di mana masalahnya? Ya di ongkos haji. Terlalu murah dengan fasilitas mewah. Itu kata BPKH. Benarkah? Sampai di sini mari kita diskusi. Silakan yang punya data dikeluarin. Yang punya pengalaman disampaikan. Ini sekaligus jadi trigger untuk evaluasi. Karena evaluasi harus diawali dengan bongkar-bongkar fakta supaya akurat dan juga objektif. Ongkos haji adalah 69,1 juta rupiah. Jamaah cuma setor 35,2 juta rupiah. BPKH sebagai penyelenggara haji tekor. Terus nutupinya dari mana? Dari setoran calon jamaah haji yang ngantri. Jumlahnya sekitar 4,25 juta calon jamaah. Uangnya diputar sana, diputar sini. Tentu di usaha yang halal. Bukan dibawa ke Macau atau Las Vegas. Itu mah judi kasino. Intinya, ketutuplah ongkos haji. Tapi 4,25 juta calon jamaah haji dalam daftar tunggu yang uangnya diputar-putar di dunia usaha nggak dapat hasil apa-apa. Apa itu investasi bodong? Bukan. Hasilnya dipakai untuk bayar kekurangan biaya jamaah haji yang berangkat duluan. Ridho nggak uangnya dipakai duluan, bro? Ridho sih kalau entar waktunya berangkat Anda tetap kebagian juga. Kalau nggak kebagian, ya pasti marah-marah lah. Dijamin geger. Lebih fair kalau hasil investasi itu langsung masuk ke rekening tabungan haji dari masing-masing calon jamaah. Jadi jamaah bisa tahu berapa sih hasil investasi 25 juta di setoran awal yang diputar-putar itu setiap tahunnya? Nambah nggak? Kalau nambah, berapa? Kok jadi bisnis? Loh, kok jadi hitung-hitungan? Bukan. Ini namanya transparansi. Sekarang adalah era keterbukaan. Semua mesti bisa dipelototin. Kalau sistem ini dijalankan, BPKH jelas aman. Gak akan dicurigai ataupun dituduh macam-macam. Opini negatif jelas bisa ditekan. Di kemudian hari akan ramai orang daftar haji, bukan ramai opini. Kalau semua data terbuka ke publik, siapa ayo yang mau neko-neko? Lalu siapa yang nombokin kekurangan ongkos haji? Biarlah itu dipikirin sama Menteri Agama. Mumpung ini lagi rame, hangat setengah panas, buka aja semuanya. Transparan. Janganlah kasih ruang tangan-tangan kotor untuk berebut dana haji, termasuk tangan-tangan infrastruktur. Terutama sih di musim Pilpres kemarin. Jangan sampai dana haji ini bernasib seperti Jiwasraya ataupun Asabri.
Dana pengelolaan haji pun terkuras. Kok bisa? Penggunaan uang hasil pengelolaan atau nilai manfaat dana haji untuk subsidi biaya penyelenggaraan ibadah haji dinilai terlalu besar. Tahun ini jumlahnya sudah capai 7 triliun rupiah. Akibatnya, uang hasil pengelolaan yang ada di Badan Pengelola Keuangan Haji terkuras. Ya, untuk diketahui, pada tahun 2019, rata-rata ongkos haji dipatok 35,2 jutaan rupiah per jamaah. Padahal biaya real haji mencapai mungkin hampir 70 juta rupiah. Dengan demikian harus dilakukan subsidi dari BPKH. Dan untuk tahun ini totalnya sampai 7 triliun rupiah. Komisioner Komisi Pengawas Haji Indonesia atau KPHI, Agus Priyanto menuturkan, besarnya subsidi untuk biaya haji tersebut, maka uang hasil pengelolaan di BPKH sudah habis. Dia mengatakan angka subsidi biaya haji yang mencapai 35 juta rupiah per jamaah tersebut terlalu besar. Dia pun menghitung dengan setoran awal 25 juta rupiah dan masa tunggu rata-rata 10 tahun, ya idealnya uang hasil pengelolaan hanya sekitar 15 juta rupiah saja. Menurut Agus, kondisi uang nilai manfaat di BPKH yang habis cukup rawan. Ia mencontohkan jika Arab Saudi mendadak memberikan kuota haji tambahan, maka kuota itu tidak tergarap secara optimal. Karena BPKH sudah tidak punya uang lagi untuk subsidi. Uang yang ada di BPKH saat ini tinggal simpanan pokok setoran awal BPIH. Potensi kerawanan juga bisa terjadi ketika kurs dolar terhadap rupiah mendadak naik. Sebab sudah tidak ada lagi uang yang cukup besar untuk cadangan menambal selisih kurs. Dia juga berharap BPKH memperbaiki sistem pendanaan haji. Salah satu caranya adalah pemberian subsidi sesuai dengan masa tunggu masing-masing jamaah. Jadi satu jamaah dengan jamaah lain mendapatkan subsidi yang berbeda-beda. Sementara yang diterapkan saat ini dana subsidi untuk jamaah haji dipukul rata. Dia khawatir skema pemberian subsidi tersebut justru mempengaruhi kemabruran ibadah haji. Terpisah, Kepala BPKH Anggito Abimanyu kurang sepakat jika uang nilai manfaat atau hasil pengelolaan dana haji dikatakan habis. Dia menegaskan uang nilai manfaat itu habis bukan karena seluruhnya digunakan untuk subsidi atau membayar indirect cost BPIH tahun 2019. Anggito menjelaskan uang nilai manfaat selalu habis di akhir tahun karena disalurkan untuk beberapa aspek. Selain untuk subsidi dana haji juga dikembalikan lagi melalui virtual account calon jamaah haji yang masih di antrian. Kemudian hasil pengelolaan dana haji juga digunakan untuk dana kemaslahatan umat dan biaya operasional BPKH. Namun kabarnya, BPKH tak mampu membiayai tambahan kuota dari jemaah haji karena dananya itu habis untuk infrastruktur. Beredar narasi bahwa pemerintah tak bisa membiayai tambahan kuota 10.000 jemaah haji di media sosial. Narasi ini muncul setelah Kerajaan Arab Saudi kembali menambahkan kuota jemaah haji asal Indonesia mulai tahun 2019 sebanyak 10.000 orang. Narasi yang berkembang di media sosial ini mengaitkan dana haji telah habis untuk infrastruktur. Salah satunya narasi yang dibagikan oleh Facebook Fahri Hamzah yang menggugat pada 28 April 2019. Dalam halaman itu dinarasikan bahwa dana haji dipakai untuk pembiayaan sejumlah proyek jalan, jembatan, pembangunan atau revitalisasi gedung asrama haji, kantor KUA, rel ganda kereta api, sejumlah underpass, dan pembangunan kampus perguruan tinggi Islam negeri. Akibatnya, sekarang pemerintah mengalami kesulitan untuk mengembalikan dana haji dan pada akhirnya berharap ada dana talangan dari APBN. Narasi itu pun juga menyertakan gambar tangkapan layar dua media nasional, yakni situs dari Berita 1 yang memuat artikel penambahan kuota haji Lukman Hakim bilang berharap dari APBN, serta dari berita situs Warta Kota yang berjudul Ma'ruf Amin, saya yang tanda tangani fatwa MUI soal dana haji untuk pembangunan infrastruktur. Lalu, apakah benar dana haji telah dipakai untuk infrastruktur? Dana pelaksanaan ibadah haji resmi dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji pada 2018 sesuai dengan undang-undang. Undang-undang tersebut mendefinisikan dana haji sebagai gabungan antara dana abadi umat dan setoran biaya serta efisiensi penyelenggaraan haji. Adapun undang-undang itu mengartikan bahwa dana sebagai hasil pengembangan dan sisa biaya operasional penyelenggaraan haji.
Pro dan kontra dana haji untuk infrastruktur telah mencuat sejak 2017, sejak Joko Widodo melempar wacana itu ke publik. Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH menegaskan 50% dari dana kelola haji dialokasikan ke bank penerima setoran-setoran penyelenggaraan ibadah haji, dan sisanya ke surat berharga negara syariah atau korporasi. Akan tetapi BPKH punya rencana menginvestasikan langsung potensi dana haji yang tersedia tahun 2018 sebesar 114 triliun rupiah pada sektor penerbangan dan catering, sekaligus untuk peningkatan pelayanan jamaah haji. Investasi tersebut fokus di Indonesia dan Arab Saudi. Di bidang penerbangan, BPKH akan bekerja sama dengan Garuda Indonesia, sementara di Arab Saudi fokus untuk investasi hotel dan catering.